Ketika kita posting sesuatu kan ada tuh kayak lagu kena copyright. Betul. Misalnya kontennya sensitif sudah ditegur sama Instagram. Ya. Karena kan Abi kan tipe yang semi-semi terbuka kan kalau bikin video kan. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari Studio 1 Makanya Coffee and Roastery. This is Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Happy day, selamat pagi kembali sahabat Onyx. Ketemu lagi sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan pagi ini agak sedikit berbeda. Kalau beberapa minggu-minggu sebelumnya mungkin kita akan sedikit ngobrol soal beberapa tema atau beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Tapi kali ini kedatangan dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman konten kreator yang sudah hadir di Studio 1 Makanja Coffee, lantai 1 Gedung Kreatif Onyx Radio. Dan hari ini tanggal 9 September di studio sudah ada 3 orang narasumber yang bakal ngobrol sama Rega selama 1 jam ke depan. Mas, mukanya bisa biasa aja nggak ya? Nah, hari ini sudah ada 3 orang yang menarik sekali. Kita bakal ngobrol tentang tema kita pagi ini adalah selebgram berbicara. Nah, belakangan ini lagi rame nih teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu nih narasumber kita pagi ini. Yang pertama ada seorang YouTuber juga sekarang, seorang pebisnis muda juga. Tapi akibat pandemi cabang harus tutup 1 ya. Tidak apa-apa, yang penting terus bergerak. Karena percuma teriak kalau tidak bergerak tidak ada gunanya. Ya kan? Dan kemarin juga sempat menggeluti dunia persulapan. Iya, luar biasa. Ada Mas Brian, selamat pagi. Ya, pagi. Iya, asik benar. Mas Brian sehat hari ini, Bro? Sehat dong, pasti. Hari ini kayaknya bawa tim juga ya. Sekalian. Sudah siap, mantap. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Brian ya. Oke, siap. Siap-siap nanti kita bakal ngobrol soal yang lagi rame belakangan ini yang dibicarakan orang, khususnya buat teman-teman konten kreator. Oh, oke. Tapi sabar dulu, saya kenalan dulu sama yang sebelahnya. Siap. Sebelahnya ini dia seorang Putri Indonesia 2018, perwakilan dari Balikpapan. Dia juga lulusan salah satu universitas di Balikpapan, Universitas Balikpapan, sastra Inggris. Dan dia juga seorang istri yang soleha. Dia juga seorang wanita yang baik menurut keluarganya, ya. Ya semua sih sebenarnya ya. Dia juga teman MC saya, Cahaya Nur Hikmah. Weh. Halo Kak Rega. Sehat ya, Dek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa banget ya Pak sama diri Sehat. saya, Pak? Ini matanya mana sih nggak kelihatan? Gak apa-apa, kita harus menutup semuanya hari ini. Nggak kelihatan ya jadinya ya. Hikmah gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak Rega. Sehat ya. Semoga sehat terus, keluarga juga Sama-sama. sehat ya. Amin. Dan protokol kesehatannya tetap dijaga juga nih teman-teman, masih menggunakan masker. Oke, terima kasih. Berikutnya ini rekan saya siaran juga. Ini ngapain lagi dia ya? Tapi nggak apa-apa lah, dia selebgram juga ini. Dia stand up comedian juga. Dan tentunya kesehariannya adalah siaran di Onyx Radio juga. Tapi kali ini kita pengen tahu suaranya dia dan apa yang bakal dia sampaikan mengenai topik atau tema kita pagi ini. Abi cucunya Kai. Weh. Kira Bang Mauli tadi. Kira saya jadi Bang Bang Mauli. Maulid nggak pakai topi. Oke, Ngomong selamat pakai pagi. topi. Rega Dinata. Ya. Iya. Sehat ya, Bi? Sehat alhamdulillah Rega. Basa-basi. Iya. Iya, kan tadi ketemu. Padahal sudah opening sama-sama kan kita. Oke nih teman-teman, Brian, Cahaya dan juga Abi ya. Ini kan lagi rame nih kemarin ini sempat mencuat di akhir bulan Agustus kemarin. Jadi informasinya adalah salah satu stasiun TV nasional, ini kalau saya bilang sih corporate atau korporasi sih. Jadi mereka ini katanya ada yang memonopoli aktivitas berbau kreativitas nih teman-teman ya. Intinya konten kreator pada nggak bisa apa-apa, katanya seperti itu ya. Terus juga dan katanya harus punya izin kalau pengen live, bahkan meme-nya udah keluar. Kemarin si Bintang Emon ya kalau nggak salah ya. Bintang Emon kemarin tuh katanya takut dipenjara gara-gara salah pencet tombol live di Instagram ya.
Karena bakal dipidanakan nih sahabat Onyx. Jadinya saya pengen nanya dulu sebenarnya nih sama Brian, Cahaya dan juga Abi. Menurut kalian dengan adanya hal seperti ini, kalian sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau dari Brian dulu nih, karena banyak orang yang belum terlalu paham dengan kasus ini gitu. Intinya menyalahkan berarti kita nggak bisa lagi dong live di sosial media. Gimana nih bro? Iya sih. Jadi dilema juga sebenarnya. Ya, Iya, kemarin pas saya ada dapat pemberitaan itu sempet heboh banget sih di sosial media. iya benar. Sampai ada di acara podcastnya Dedi juga kan. Betul. Kita juga nontonin, pengen tahu klarifikasinya seperti apa. Ya kalau menurut dari matanya si pemikiran atau pola pikirnya konten kreator ya itu ngeganggu banget. Nggak perlu lah, udahlah ini kita buat-buat aja, ini sudah situasi kayak gini kita mau gimana lagi sebenarnya gitu. Ya. Cuma kan kita tahu dari yang katanya sama yang kurang jelas itu draft briefnya tuh seperti apa sih tuntutan dari si pertiviannya ini kan. Oke. Nah jadi banyak yang muncul tuh ada yang A, B, C, D. Ya kita akhirnya bingung juga ngikutin yang mana. Ya. Tapi semenjak yang kemarin itu ada di podcastan itu, saya lihat sih dia itu sebenarnya tidak mengganggu bilangnya ya. Dan itu si konten kreatornya dilindungi sama undang-undang kalau ini di approve Oke. bilangnya. Jadi konten kreator di sini tidak dipermasalahkan. Iya tidak dipermasalahkan dan isinya tidak Yang dipermasalahkan adalah perusahaan. Iya, jadi kayak ini tidak ada legalitas bilangnya. Oke. Jadi kayak kalau aku sih intinya lah TV ini iri ya. Nah, gitu Katanya aja ya. sih, cemburu Oke. ya. Itu kalau pendapat dari Brian ya. Kalau betul. dari Cahaya nih, menurutnya untuk adanya isu yang lagi rame nih marak belakangan ini nih, gimana nih? OTT ya Kak, over the top ya. Jadi kalau misalnya pertama sih kita mesti tahu dulu yang digugat sama si sebut saja RCTI boleh ya. Ya boleh. Yang digugat kan sebenarnya adalah penyedianya memang Ya. benar. Jadi kayak platform YouTube, Netflix, Yes. mungkin kayak live sharing seperti Bahkan RCTI sekalipun gitu. Iya betul. Nah sebenarnya yang bikin masalah adalah kan sebenarnya yang adanya seperti maksudnya di sini seperti pihak-pihak TV kan ada yang namanya kekerasan itu harus disensor. Ya. Terus itu misalnya pakaian-pakaian yang lumayan terbuka, bahkan putingnya sapi aja harus disensor yang Iya, seperti betul. itu kan. Nah Padahal ini siapa yang mikir ke sana ya kalau Iya, cuma betul. lihat itunya sapi doang gila banget gitu. Enggak, jadi sebenarnya Parah. ini sebenarnya kontranya adalah ini akan menurunkan kreativitas dari konten kreator itu sendiri. Walaupun memang ke YouTube sendiri, tapi kan sebenarnya yang buat kontennya kan si konten kreator. Ya. Jadi otomatis kalau misalnya ada kebijakan seperti itu, seperti hal-hal, maksudnya kadang-kadang kan di konten-konten itu biasalah untuk clickbait ada sedikit-sedikit yang mungkin agak-agak seksi sedikit segala macam. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi platform-platform seperti YouTube, seperti Netflix itu sendiri kan dia sudah membatasi usia. Dan kalaupun memang ternyata terlalu keluar dari zonanya, otomatis akan di-ban juga, akan di-report. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi platform-platform itu sendiri sudah punya pengaturan gitu loh, Kak. Nah, masalahnya kalau misalnya ini disetujui sama si KPI, betul sekali. Nah ini bakal jadi hal yang apa ya sulit gitu diterima. Kenapa teman-teman konten kreator nanti merasa bakal dibatasi jika ini sudah di tanda kutip udah di ACC nih ya? Karena yang saya tahu kan kalau bicara kreatif kan gak ada batasnya. Betul. Kalau kalian merasa dibatasi berarti pola pikir kalian yang merasa dibatasi. Iya. Gimana nih? Iya benar. Jadi menurut saya pribadi malah untuk tahu untuk belajar dari suatu hal kita juga harus tahu yang negatif dan positif. Betul. Dan sebenarnya kita pribadi sebenarnya udah tahu yang mana nih yang negatif, yang mana yang positif. Kita sendiri yang bisa memfilter diri kita juga mau ngikutin yang mana gitu kan. Oke, tapi kalau yang kita lihat sendiri kan kalau kita bicara kita bisa ngefilter diri ya. Sekarang kalau bicara contoh YouTube, itu salah satu korporasi. YouTube hadir di Indonesia memberikan salah satu wadah kepada teman-teman konten kreator untuk bisa berkreatif sedemikian rupa, silakan. Tapi memang ada kalau berbau pornografi, porno aksi, maaf itu bakal di-ban sama YouTube, langsung diblokir. Betul. Tapi kan kita tidak bisa melarang anak kecil untuk bisa akses YouTube. Contoh Iya. aja sekarang nih, anak-anak lagi asik-asik main game,
game offline ya. Game offline tahu-tahu kadang-kadang suka muncul iklan gratis tuh. Betul. Judi bola lah, judi online lah, gambar-gambar tidak senonoh lah. Betul. Itu kan kalau tidak diawasi oleh orang tua kan jadi parah jadinya gitu. Anak-anak tidak ngerti ini apa gitu. Nah sedangkan kalau kita bicara TV pun, TV muncul sedikit aja. Yang dilaporin siapa sebenarnya? Bukan si talent kan, yang dilaporin adalah korporasi atau si TV tersebut. Betul. Jadi menurut saya di satu sisi mungkin teman-teman konten kreator ya mungkin ngerasa wah ini bahaya juga nih kita bakal dibatasi nih. Tapi sebenarnya kalau sisi positifnya ada nggak sih? Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi, ini sisi positifnya adalah sebenarnya katanya ingin melindungi para konten kreator ini dan lebih mendidik untuk Ya. penontonnya sendiri. Nah tapi kembali lagi kita jadinya nggak bisa berkreasi. Apalagi Oke. untuk teman-teman semuanya nggak bisa kita merasa dibatasi gitu loh Kak. Kita mau buat ini akhirnya dibatasin, mau buat ini dibatasin. Iya kalau misalnya dia memang mengikuti akhirnya yang tadinya mau berkreativitas dan merasa dibatasi akhirnya udahlah ribet banget sih sekarang. Akhirnya jadi males sendiri. Iya dan penontonnya juga kadang-kadang sih yang saya lihat pribadi ya Kak, ketika kita menonton suatu hal kan yang kita lihat adalah si orangnya ini, idenya dia segala macam, dan ketika ide itu dibatasi penonton juga ngerasa kok kayaknya ada yang kurang ya. Ya, Gitu jadi loh, Kak. kayak sama aja kayak nonton TV gitu Ya ya. sama mungkin ini bukan tentang YouTube aja, kita nonton Netflix ya, maaf nih drama Korea, Ya. adegan kiss di dalam drama Korea di Netflix itu nggak pernah ada yang namanya disensor. Betul. Dia mau pakai baju yang mungkin lumayan terbuka Ya. tapi yang bukan telanjang juga gitu ya, Ya. dekat juga. Itu tetap ada aja kan, kita juga oh ya udah sih ya santai aja gitu nontonnya. Oke, tidak masalah berarti ya. Kalau saya pribadi sih Cahaya. nggak cukup kontra sih sama hal tersebut Kak, karena sebenarnya setiap platform itu udah punya pengaturan-pengaturan sendiri. Oke, Jadi baik. kita yang bisa memfilter. Toh kalau Kakak bilang tadi buat anak-anak, sebenarnya kan juga ada untuk di bawah anak-anak. Jadi Ya. orang tuanya benar-benar harus mengarahin ini buat anak-anak YouTube-nya. Jadi nggak akan ada iklan-iklan seperti itu gitu. Oke, baik. Itu tanggapan dari Cahaya. Kalau dari Brian lagi ya. Enggak ini dong. Teman saya dong. Abi ya. Satu, kan dua, berurut. tiga. Berurut iya. Iya, kenapa kembali ke satu lagi, Bro? Ya ini kan sudah disebutin namanya. Iya, Kalau jadi- dari Abi sendiri melihat fenomena yang lagi rame nih teman-teman Iya. konten kreator, kayaknya kalau dari Brian sendiri oke itu ada kontra di situ. Seperti juga dengan Cahaya merasa ada kontra karena kalaupun jadi nanti bakal membuat teman-teman konten kreator tidak kreatif lagi dan jadinya kayak males aja gitu karena dibatesin. Gimana nih Bi? Saya sebagai pengamat kota, kan kayak Lu gini. ngapain lu pengamat kota Mansur? Yang bener. Jadi gini gak, sebenarnya kalau dari Hikmah tadi, Hikmah kayaknya menggebu-gebu sekali ketika ngomongin drama Korea. Iya kan? Ya. Tidak nafas itu tidak ada bertarik lagi sudah. Kenapa? Ada apa? Drama Korea takut di-cut kayak di Indonesia. tapi gini gak, sebenarnya kalau dibilang batasan, kalau kayak Abi sendiri ya, pembuat video, Abi tidak tahu menahu nih soal yang undang-undang itulah. Iya. Cuma tahu sekilas-sekilas saja. Tapi kalau misalnya ditanyakan pembatasan ketika kita berkarya, sebenarnya Instagram sendiri pun sudah membatasi. Ketika kita posting sesuatu kan ada tuh kayak lagu kena copyright. Betul. Misalnya kontennya sensitif sudah ditegur sama Instagram. Ya. Karena kan Abi kan tipe yang semi-semi terbuka kan kalau bikin video ga. Ya. Perut ke atas kan. Ya kan kamu udah tahu malu kan Iya, itu kan sebenarnya sebenarnya. Iya. Demi mengejar tidak ada kan, cuma naik 2 followerku. Kesian. Tapi by the way, sebentar bro, follower berapa? Follower saat ini 5.000. 5.000. 5.000. Yang di follow Yang di follow 1.000. 1.000. Oke. 1.000. Cahaya, follower berapa sekarang? 21,5 Kak. 21,5 udah kak nih ya. Ngeri nih. Yang di follow 2000-an. 2000-an. Oke, kalau Brian, Kalau di Brian Entertainment baru Brian Entertainment. ya, itu baru sekitar 2-3 bulan, baru 400-an. 400-an. Ya, organik. Oke, terus kalau yang di follow 100-an kali ya. 100-an lah ya. Ya, Karena kan ada simbiosis mutualisme ya. Ya. Teman-teman di follow dan juga harus fallback. Ya, betul. Fallback kakak, ya kan. Harus gitu ya biasa Iya, ya. betul dong. Saya makanya follower saya dikit, saya malas follow orang. Tapi gini ga, Saya lihat nih kalau nggak jadi duit males ya. betul. Kalau Rega yang di follow klien biasanya. Yang bisa ada Itu kan datang jelas. Iya betul. Jelas toh. Tapi follow teman-teman juga. Tapi Rega harus paham juga, jangan-jangan kliennya pakai fake akun. Iya, iyalah. Iya kan? Makanya nggak dapat job Iya. dari kemarin ya. Salah follow ternyata. Oke, kita kembali ke topik teman-teman. Jadi sebenarnya yang dibicarakan kemarin sempat lihat podcast juga, sempat ramai juga sebenarnya
Jadi kebiasaan kita orang Indonesia ini adalah budaya malas baca. Sudah terlalu banyak tulisan, yang dibaca cuma headline. Tapi isinya tidak. Sedangkan biasa yang diberitakan media adalah yang bikin orang tercengang dulu. Tapi begitu dibaca, oh ini sekalinya gitu ya. Jadi tapi udah rame duluan. Setelah kita bahas teman-teman ya, Brian, Cahaya dan juga Abi tetap di sini, dan juga buat sahabat Onyx yang lagi mendengarkan talkshow kita hari ini, jangan lupa kita juga udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM. Silakan yang pengen nonton langsung, jangan lupa di follow Instagram Onyx Radio sekali lagi di Onyx Radio 887 FM. Hanya di sini barengan Rega Dinata dan juga ketiga narasumber kita di Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi.